Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Prima dari Program Studi Sistem Informasi dengan nomor tim 25010101024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tiga sistem operasi, yaitu merangkum dan merespon materi mulai dari sesi 7 sampai dengan sesi 15. Di antara materi tersebut, kita akan membahas 8 konsep kunci dalam sistem operasi. Mulai dari deadlock, proses, read, manajemen, memori, penjadwalan, CPU, sinkronisasi, virtual memory, sampai dengan keamanan OS. Dari 8 topik tersebut, ada yang namanya deadlock dan start function. Apa itu deadlock? Deadlock itu bisa disyaratkan seperti ada 4 mobil yang datang dari 4 arah yang berlawanan dan tidak ada satupun yang mau mundur. Akhirnya terjadi macet total. Nah, itu yang dinamakan dengan deadlock. Sedangkan start function itu sebaliknya, itu suatu proses yang tidak pernah kebagian giliran, yang diibaratkan seperti ada antrian dan yang di belakang tidak pernah maju. Nah, agar deadlock itu terjadi, terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan. Yang pertama adalah mutual exclusion. Kemudian yang kedua adalah fall and wide. Kemudian yang ketiga adalah non-repetitive. Dan yang keempat adalah circular wide. Dan untuk strategi penanganan deadlock itu ada 4. Itu yang pertama, dicegah, dihindari, dideteksi, atau diabaikan. Kemudian materi selanjutnya tentang progres yang sudah dieksekusi. Apa itu progres? Progres itu program yang sedang berjalan di memori. Bedanya sama dengan file. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya tentang apa itu proses. Proses itu adalah program yang sedang berjalan di memori. Bedanya sama dengan file program yang cuma tidur di hard disk. Setiap proses punya PCP atau KTP proses, isinya ID, status, register, dan batasan memori. Nah, selanjutnya adalah siklus hidup proses, yaitu ada 5. Yang pertama adalah new, lahir. Kemudian selanjutnya ada ready, atau siap jalan. Kemudian ada running, atau sedang proses siklus. Kemudian ada waiting, yaitu menunggu IO selesai. Kemudian terminated, yaitu mati. Kalau CPU itu pindah dari proses A ke proses B, itu namanya packet switch. Proses ini buang-buang itu karena CPU berhenti kerja sebentar, jadi disebut overhead. Kemudian ini eksekusi yang lebih ringan. Apa itu thread? Thread adalah proses ringan dalam satu proses. Bisa ada banyak thread. Mereka punya teks sendiri, tapi berbagai data dan proses yang sama. Untuk itu, aplikasi responsif. Kemudian hemat memori karena berbagi. Kemudian ringan, bikin dan ganti thread lebih cepat dari proses. Kemudian untuk yang lain yaitu cocok banget buat komputer multi-core biar kerja paralel. Selanjutnya adalah manajemen memori. Fungsi utamanya yaitu mengatur alokasi biar efisien. Ingat hierarki memori yaitu register, cache, RAM, hard disk,
makin ke bawah, makin lambat, makin besar, dan makin murah. Masalah klasiknya yaitu fragmentasi internal, yaitu ruang kosong di dalam partisi yang terbuang percuma karena program lebih kecil dari partisi yang ditempel. Sistem berkas juga dibahas, FAT32, buat flash disk biar kompatibel, NTFS cocok buat Windows karena lebih aman dan bisa muat file besar. Nah, sistem berkas juga dibahas, yaitu FAT32, itu cocok buat flash disk agar lebih kompatibel, dan FTFS cocok untuk Windows karena lebih aman dan bisa memuat file yang lebih besar. Kemudian adalah penjadwalan CPU. Ini adalah pengaturan giliran proses memakai CPU. Tujuan penjadwalan yaitu yang pertama, CPU utilization tinggi, CPU jalan menganggur. Kemudian throughput tinggi, kemudian turnaround time rendah, kemudian waiting time rendah, kemudian response time yang rendah. Bayangkan ada dua orang yang mengisi data yang sama di Excel bagian. Hasilnya bisa menjadi kacau. Yang ini namanya rest conditional section, yaitu area kode yang cuma boleh dimasuki satu proses saja dengan syarat yang pertama cuma satu proses di dalamnya, dan tidak. Kemudian yang kedua, tidak boleh menunda memilih proses berikutnya. Dan selanjutnya ada batasan waktu tunggu yang jelas. Virtual memory ini seperti sulap, membuat memori terasa lebih besar dari RAM fisik yang sebenarnya. Kenapa virtual memory dibutuhkan? Karena dulu sebelum program harus ada memori fisik sebelum dijalankan. RAM harus sangat besar, padahal banyak RAM memori fisik, dan data yang dieksploitasikan sering lebih besar dari yang benar-benar dipakai. Jadi hati-hati kalau terlalu sering mengambil dari disk CPU, malah sibuk bolak-balik, itu namanya transkip, dan ini membuat komputer menjadi lemot parah. Solusinya yaitu kurangi beban atau hentikan sementara salah satu proses tersebut. Untuk proses dan pemakaian, kemudian internal. Nah, untuk kesimpulan penutup dari topik ini yaitu, jadi konsep ini adalah pilar utama sistem operasi, yaitu ada deadlock dan starvation, masalah antrean sumber daya. Kemudian ada proses unit kerja utama yang punya siklus hidup. Kemudian ada trip versi ringan dari proses. Kemudian manajemen memori mengatur ruang penyimpanan. Kemudian penjadwalan CPU bagi-bagi waktu prosesor. Kemudian sinkronisasi juga data biar tidak kacau. Kemudian virtual memory, yaitu memberi ilusi memori besar. Kemudian keamanan OS, itu menjamin sumber daya hanya dipakai pihak yang berhak. Mungkin sekian presentasi materi yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.